Swastiastu. Hai teman-teman semua, kali ini aku akan menceritakan tentang cerita sebuah legenda yang berjudul Malin Kundang. Dengarkan ya. Alkisah, di sebuah desa di dekat pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Suatu hari, Malin pulang dengan keadaan yang menangis karena ia sehabis dipatok oleh ayam jago milik Datuk Firman. Tangis Malin Kundang sambil memegangi lengannya yang terluka. Rupanya lagi-lagi ia dipatok oleh ayam jago milik Datuk Firman. Bunda Malin mengobatinya dengan sabar. Malin, jangan nakal. Jangan kau kejar-kejar lagi ayam jago itu. Ingat, kau sudah tidak punya ayah. Kaulah satu-satunya harapan bunda. Nasihat ibunya. Malin hanya mengangguk dan menyeringai. Sejak ayah Malin meninggal, ibunya lah yang bekerja keras untuk menghidupi Malin. Ia membantu para nelayan membongkar ikan hasil tangkapan di pantai. Kadang ia ikut juga dengannya. Di sana ia bertemu dengan saudagar Ali, salah satu orang kaya di kampung itu. Saudagar Ali mengajarkan Malin cara berdagang dan mengemudikan kapal. Menurut saudagar Ali, Malin cerdas dan dewasa, tidak seperti anak kecil pada umumnya. Ketika Malin beranjak dewasa, saudagar Ali mengajaknya untuk ikut dengannya. Malin pun berpamitan pada ibunya. Bunda, saudagar Ali mengajakku untuk ikut bersamanya. Izinkan aku, Bunda, karena aku ingin berlayar ke negeri seberang. Aku janji, jika aku sudah sukses, aku akan kembali dan memboyong Bunda. Ibunya menunduk. Tak terasa, air matanya pun menetes. Bunda tak bisa melarangmu, Malin. Bunda tahu keinginanmu begitu besar. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malin berlayar ke negeri seberang. Saat Malin sedang melamun, tiba-tiba kapal berhenti. Seperti ada sesuatu yang menabraknya. Mendengar suara gaduh di bawah, Malin pun melongakkan kepalanya. Ia melihat segerombolan orang membawa pedang terhunus menaiki kapal itu. Malin merasa tak enak. Pasti mereka para perompak. Aku harus segera bersembunyi, katanya dalam hati. Beruntung ia menemukan keranjang bambu yang cukup besar untuk dirinya bersembunyi. Para perompak itu mengambil semua uang dan emas milik saudagar Ali. Para perompak itu juga membunuh saudagar Ali dan para anak buahnya. Malin selamat karena para perompak itu tidak tertarik pada keranjang bambu tempat Malin bersembunyi. Malin pun mengendarai kapal itu
ke daratan terdekat. Malin lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Para warga membantu menguburkan jasad saudagar Ali dan para anak buahnya. Tak tahu harus bagaimana, Malin pun memutuskan untuk tinggal di sana. Ia menggunakan kapal saudagar Ali untuk mengangkut barang-barang para penduduk yang akan dihantarkan ke tempat lain. Malin menerima jasa pengiriman itu. Lama-kelamaan jasa pengiriman itu berkembang pesat sehingga kini Malin bisa membeli kapal-kapal yang lain. Malin sekarang telah menjadi pemuda yang gagah. Ia menikahi seorang gadis yang sangat cantik, anak tetua kampung itu. Sadar bahwa istrinya dari keluarga terpandang, Malin pun merahasiakan asal-usulnya. Setiap kali istrinya bertanya tentang asal-usulnya, Malin selalu menjawab bahwa orang tuanya sudah tiada karena melahirkannya. Suatu hari, entah mengapa, nahkoda kapal mengarahkan ke kampung halaman Malin. Mendekati bibir pantai, Malin tersadar. Bukankah ini kampung halamanku? Bisiknya dengan cemas. Baru saja saat ia ingin menyuruh nahkoda untuk berputar balik, istrinya teriak kegirangan. Suamiku, lihat! Para nelayan itu sedang membongkar ikan. Aku ingin sekali makan ikan segar. Malin tak kuasa menolak. Ia dan istrinya pun turun untuk membeli ikan itu. Ibu Malin yang kebetulan sedang membantu para nelayan terkesiap mendengar kata Malin. Malin? Malin anakku? Matanya mencari-cari, hatinya berdesir. Malin, Malin kundang anakku. Tak bisa menahan diri, ia pun berlari dan memeluk Malin erat-erat. Istrinya heran melihat itu. Hah? Malin, bukankah kau bilang bahwa ibumu sudah meninggal sejak kau kecil? Malin cepat-cepat melepaskan pelukannya dari pelukan ibunya. Hei kau wanita tua, berani-beraninya kau menyebutku sebagai anakmu, teriak Malin lantang. Malin, sudah lupakah kau pada bundamu sendiri, nak? Jawab ibunya. Istri Malin berusaha untuk menengahi keadaan. Wahai ibu, apakah ibu bisa membuktikan bahwa Malin adalah anak ibu? Tanyanya dengan santun. Semua orang di sini tahu bahwa Malin adalah anakku. Kalau kau tak percaya, cobalah lihat lengan kanannya. Di sana ada bekas luka karena patokan ayam Datuk Firman. Bunda harap kau masih ingat dengan hal itu, Malin. Istrinya Malin pun melihat lengan kanannya. Dan benar, ada bekas luka di sana. Istriku, kau harus percaya padaku. Ibu ini bukanlah ibuku. Dan luka patokan di tangan ini memang benar bekas luka patokan ayam Datuk Firman. Karena semua orang di sini tahu cerita itu. Setelah berkata demikian, Malin pun mengajak istrinya untuk menaiki kapal. Bundanya tersimpuh dan menangis terseduh-seduh. Malin, jangan tinggalkan ibumu lagi, nak. Bunda sangat merindukanmu. Sambil menatap sinis ke bawah, Malin pun meludahi ibunya.
Dasar wanita tak tahu diri, kau sudah mengaku sebagai ibuku. Ibunya bersimpuh. Tak terasa ia mengucapkan doa. Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba. Dia telah mengingkari janjiku sebagai ibunya yang pernah menyusui dan melahirkannya. Tiba-tiba turun hujan deras sekali. Petir menggelegar di mana-mana. Ajaib, petir menyambar di depan kaki Malin. Tiba-tiba tubuh Malin menjadi kaku. Mula-mula kakinya tidak bisa digerakkan. Istrinya berteriak, "Malin, apa yang terjadi dengan kakimu? Kakimu seperti batu." Malin tersadar bahwa ini adalah kutukan dari Tuhan. Perlahan-lahan tubuh Malin semuanya telah menjadi batu. Mulutnya menganga karena ia memohon ampun pada bundanya. Namun semuanya terlambat. Seluruh tubuh Malin telah menjadi batu. Ibunya memeluk Malin yang sudah menjadi batu. Istrinya pun juga memeluk Malin yang sudah menjadi batu itu. Konon kabarnya, batu yang menyerupai Malin dapat ditemukan di pantai air manis selatan Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih semua sudah menonton dan menyaksikan cerita aku. Bye-bye. Om Santi, Santi, Santi.